Oke, jadi kali ini kami akan mewawancarai dari berbagai narasumber untuk mempertanyakan persoalan dan mencari berbagai macam pendapat dalam rangka mensosialisasikan gerakan anti golput. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Sely Septiana Pratiwi. Saya Bagus Hidayat Mas dari Fakultas FIK. Nama saya Raihan. Saya dari Fakultas Teknik. Saya Dia Prasna Alfi Kusuma dari FMIPA, bisa dipanggil Alfi. Nama saya Gesi Rizky, biasa dipanggil Gesi. Golput itu tahu saya kalau orang yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum seperti pilpres dan pilkada seperti itu. Oh, iya. Dalam pemilihan umum gitu Mas ya? Iya, nggak ikut milih lah. Ya, menurut saya sendiri, setahu sepemahaman saya ya, golput itu kayak tidak melakukan suatu pemilihan dari suatu pemilihan umum lah. Misalkan pemilihan presiden itu nggak milih, itu bisa dikatakan sebagai golput. Golput menurut saya adalah kondisi di mana seseorang tidak memilih paslon yang dicalonkan. Ini udah ibadah deh. Menurut saya golput itu berasal dari kata singkatan golongan putih. Berarti orang itu dia tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu gitu. Jadi dia nggak mau memilih dalam pemilu gitu. Mungkin nggak ada alasan yang bagus buat memilih seseorang tersebut ya. Misalkan si A ini punya benefit tersendiri, si B ini punya benefit tersendiri, dan ternyata paslon itu sama gitu, kesimpulannya sama-sama bagus. Mungkin ada kebingungan tersendiri, tapi di sisi lain ada beberapa orang yang tidak ingin mencampur suatu perihal politik dan lain sebagainya, itu mengharuskan dirinya buat tidak memilih salah satu pihak. Pemilu Mas? Kalau saya lihat orang ya, karena saya lihat tuh mereka itu kayak sudah nggak percaya lagi sama pemerintah. Jadi mereka males ngapain sih ikut kegiatan politik, karena mereka sendiri sudah nggak percaya lagi sama pemerintah, kurang percaya aja gitu. Suzon gitu Mas ya? Iya, kayak kurang pemerintahnya kurang baik lah kayak gitu. Biasanya orang-orang itu memilih untuk golput itu karena mereka itu udah nggak percaya sama paslon yang diusung itu. Biasanya kan mereka udah trauma dari paslon sebelumnya. Kalau mereka ikut memilih, biasanya kan paslon yang dia pilih malah jadi korupsi gitu. Makanya merugikan masyarakat gitu ya Mas? Merugikan masyarakat, jadi mereka udah tidak percaya lagi. Tingkat percaya turun gitu. Mungkin itu alasannya. Menurut saya karena paslonnya kurang cocok dengan hati masyarakat mungkin, sama ada satu lagi karena kedua paslon itu sangat cocok, jadi dia bingung mau milih yang mana. Dampak dari golput itu sangat besar ya bagi bangsa ini. Soalnya kan kalau kita golput berarti kan itu nanti bisa meningkatkan kecurangan pada orang-orang yang sebelumnya, yang sudah dilantik sebelumnya. Itu kan bisa meningkatkan kecurangan. Mereka bisa saja jadi apa itu namanya, jabatan mereka terus-terusan itu. Biasanya kan jabatan 5 tahun. Kalau ada yang golput kan bisa saja yang tadi jadi 10 tahun. Karena nggak ada yang milih gitu. Nggak ada yang milih, jadi masih paslon sebelumnya gitu. Terus ya pokoknya merugikan negara ya, bisa menjaga korupsi dan lain-lain gitu. Jadi intinya masyarakat mengalami kerugian lah Mas. Iya. Dikarenakan golput ini. Iya. Baik. Kalau dampak dari golput mungkin kalau kita lihat dari sisi jiwa nasionalisme itu agak melanggar ya. Soalnya kan sistem pemerintahan kita aja kan dipilih secara masyarakat kan. Jadi mungkin nggak menjalankan kewajiban sebagai warga negara kalau kita itu golput kayak gitu. Menurut saya golput itu kurang mempengaruhi proses demokrasi, karena kan golput kan tidak memihak yang kanan atau yang kiri atau yang gimana ya kan. Jadi menurut saya kurang berpengaruh, tapi agak sia-sia aja karena satu suara itu disia-siakan. Kalau golput ini jadi pemikiran yang menjadi pemikiran banyak orang ya, maksudnya banyak orang yang golput ya pasti akan berdampak dalam proses demokrasi kan, karena suara itu sangat penting dalam proses demokrasi. Jadi kalau mereka semua golput ya gimana, siapa yang milih gitu loh. Iya. Menurut saya enggak sih, enggak bisa dibentas karena
masyarakat itu kan mempunyai pemikirannya masing-masing dan tidak bisa memaksa harus memilih harus begitu ya kan. Mungkin karena perbedaan pendapat itulah banyak yang golput, banyak yang tidak menunjukkan suaranya. Sebenarnya golput itu bisa diberantas dengan caranya mungkin dengan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya hak suara kita dalam pemilihan, karena hak suara kita seperti yang kita tahu tadi itu sangat berpengaruh besar pada bangsa. Jika kita menggunakan hak pilih kita dan memilih pasangan calon yang tepat, itu nanti bisa menaikkan apa itu namanya, bangsa itu bisa lebih baik lagi dengan paslon yang lebih baik dari sebelumnya gitu mas. Intinya jika paslon ini berada di orang yang tepat, maka perkembangan bangsa juga akan lebih baik. Jadi untuk memberantas golput itu mungkin kita bisa memberikan informasi-informasi sesuai dengan paslon tadi yang cukup transparan. Jadi orang yang golput tadi bisa memilih dengan benar, oh ini paslon yang baik, jadi saya nggak jadi golput, saya milih itu. Oke, baik. Intinya meyakinkan orang yang masih ragu ini tadi ya. Kalau diberantas mungkin gini aja ya, kalau mungkin pemerintah itu bisa lebih memberikan atau menambah kepercayaan dari masyarakat sendiri. Jadi pemerintah itu bisa lebih mendorong rakyatnya untuk bisa mau untuk ikut pemilihan seperti itu. Jadi meningkatkan kepercayaan masyarakat lah. Pemerintah harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat Agar masyarakat tertarik gitu. Iya, lebih tertarik biar mau. Ya sebenarnya kan kembali ke dari diri masing-masing ya. Kalau misalkan keyakinan kita untuk golput apa enggaknya sih. Tapi kalau kita mencari solusinya secara generalisir ya mungkin harus ada imbauan dari beberapa orang gitu, misalkan politik money lah buat seseorang itu bisa milih si ini lah, kasih duit apa gitu. Ya itu salah satu solusi biar nggak golput, tapi itu kan jadi si buruknya. Tapi ada mungkin generasi selanjutnya, generasi ini mungkin teman-teman yang lain punya solusi yang lebih bagus lah daripada hal yang buruk kayak gitu. Ya kan kalau misalkan suara kayak gitu ya, kalau kita lihat countingnya aja misalkan jujur dan adil ya, itu udah masuk ke fakta lapangan kayak gimana. Mungkin pendapatnya orang yang memilih lebih banyak dari si A ini lebih merasa si pilihan sipil lebih cocok lah daripada si A gitu kan. Jadi kita nggak bisa menjudge ini lebih bagus kan, kok kesannya kan subjektif kan. Kita melihat dari satu pihak aja kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, mungkin sisi lain ini si B ini lebih bagus daripada si A, tapi kita nggak mau tahu kayak gitu. Seperti yang sudah saya bilang tadi, dampak suara kita itu sangat penting di masa depan, karena bisa saja dengan satu suara kita ini kita bisa dapat mengubah bangsa Indonesia dengan memilih pemimpin yang baik dan tepat seperti itu mas. Menurut saya dampak satu suara ini sangat berpengaruh karena bisa menentukan pemimpin kita di 5 tahun yang mendatang, karena pemimpin itu menentukan masa depan bangsa juga ya kan. Ya oleh karena itu satu suara itu sangat berpengaruh karena ya itu menentukan masa depan bangsa. Dampaknya ya sangat penting ya, satu suara. Kalau di negara demokrasi kayak Indonesia nih, satu suara sangat penting karena suara kita itu ya yang menentukan masa depan pemerintahan kita, negara kita seperti apa. Jadi sangat penting. Mungkin masyarakat bisa lebih mengenal paslon ya, karena mungkin golput karena ragu-ragu karena paslon ini ada buruknya, kurang baik apa gimana, mungkin bisa lebih mengenal ya kan, mengenal paslon agar bisa memilih dengan lebih cermat dan bisa memilih. Mungkin kalau untuk mereka yang yang tadi yang saya bilang kurang percaya kepada pemerintah, mungkin jangan mudah untuk termakan sama isu-isu politik, ya seperti berita-berita seperti berita negatif tentang politik. Terus mereka juga bisa lebih lebih peduli dengan pemerintahan dengan cara mencari berita-berita atau sisi-sisi positif dari pemerintah gitu, biar mereka ternyata pemerintah kita masih ada sisi baiknya loh, jadi lebih tertarik untuk. Jadi nggak semena-mena langsung milih gitu mas ya? Iya, tahulah tentang pemerintahan kita gitu. Ya saran saya mungkin jangan mungkin lebih selektif aja sih. Kita lihat dari track recordnya suatu pemilihan itu calonnya seperti apa, itu yang kita harus yakin lah. Mungkin orang ini dengan suara kita bisa jadi lebih baik, bisa jadi pemimpin lebih bagus sih. Nah, untuk masyarakat yang ragu-ragu dalam pemilihan suara itu, sebaiknya jangan ragu-ragu. Nah, untuk meyakinkan keputusan kita supaya tidak ragu-ragu saat memilih paslon, sebaiknya kita mencari data-data tentang paslon yang akan kita pilih, mulai dari latar belakangnya, pendidikannya,
kegiatannya itu sudah apa aja, apakah dia dapat dipercaya dan lain-lain gitu. Jadi kita harus mencari informasi yang cukup dan transparan bagi paslon tersebut. Jadi supaya kita lebih yakin. Jadi jangan ragu-ragu untuk memilih dalam pemilu. Karena seperti tadi suara kita itu sangat penting bagi bangsa ke depan. Nah, untuk saat ini tidak, karena saya sendiri belum pernah ikut pemilu, jadi mungkin tahun ini saya akan ikut memilih, jadi tidak golput. Untuk saat ini sampai saat ini belum sih, belum ada niatan golput. Bakal milih Mas ya? Bakal milih. Bisa jadi kalau calonnya kurang menurut saya, bisa jadi. Baik, terima kasih ya untuk Kak Alfi. Terima kasih ya Mas atas wawancaranya. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Kerjasama ya. Pertanyaan terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi dari mana? Fakultas mana? Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Oke. Dari Ponorogo tadi ya? Iya, di Ponorogo. Oke. Seperti itu wawancara.